pada minggu ini kita akan berbicara tentang iman yang benar. Dan saya akan memberikan judul khotbah hari ini, berani mengklaim janji Tuhan. Ya. Kalau di Indonesiakannya berarti berani menagih janji Tuhan atau berani meminta janji kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, apakah akhir-akhir ini saudara pernah mengalami suatu keadaan atau di mana saudara mengalami kesusahan atau saudara mengalami kesedihan atau situasi yang membuat Bapak, Ibu, Saudara tertekan, bahkan mungkin juga stres, ya. Mungkin juga stres. Saya tahu situasi COVID ini benar-benar membuat banyak orang menjadi khawatir, bahkan putus asa, bahkan bingung bagaimana masa depan ke depan. Ya. Karena memang situasi COVID ini membuat ekonomi di Bali khususnya menjadi stuck. Ya. Pergerakannya kurang bagus begitu. Bapak, Ibu, Saudara, saya punya teman, dia seorang manajer di salah satu hotel di Kuta. Ya. Efek COVID ini membuat dia mengalami situasi yang cukup sulit. Ya. Bayangkan dia 1 minggu dia hanya bekerja selama 2 kali saja sampai hari ini. Ya. Dan dia bercerita kepada saya bagaimana dia bingung menghadapi hari ke depan, sedangkan anaknya baru lahir yang kedua. Ya. Belum lagi ada masalah kesehatan yang dialami oleh kita semua. Ya. Saudara, COVID ini bisa mengenai siapa saja. Baik itu anak kecil, dewasa, orang tua, orang kaya, orang miskin, semua bisa kena. Ya. Jadi situasi ini memang menimbulkan ketidakpastian. Bapak, Ibu, dalam situasi sulit ini saya cuma ingin setiap kita percaya, tetap percaya kepada janji Tuhan. Tetap mengingat janji Allah. Karena bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan. Ini janji Tuhan atas setiap kita. Ya. Mari kita baca firman Tuhan di Bilangan 27 ayat ke-1 sampai ke-7. Mari kita baca sama-sama supaya kita mengerti apa yang dibagikan pada pagi hari ini. Ayat yang pertama, kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelofehad bin Haper bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, ayat ketiga, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan. Ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Ayat yang keempat, mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Ayat yang kelima, lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Ayat yang keenam, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelofehad ini benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Ini firman Tuhan yang kita baca. Jadi pada waktu itu bangsa Israel telah mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Setelah mereka meninggalkan Mesir, ya. Selama 40 tahun ini tentu ada generasi baru yang lahir untuk mengambil kepemilikan atas tanah perjanjian di Kanaan, ya. Jadi awalnya dulu ya, kita biar bisa mengerti. Di dalam Bilangan yang ke-26, ya,
Tuhan menyuruh Musa membuat sensus karena dua alasan. Yang pertama, untuk alasan peperangan. Ya, sensus ini dibuat untuk alasan peperangan pada saat itu. Dan yang kedua, untuk memiliki perhitungan yang akurat tentang bagaimana membagi tanah di tanah Kanaan dengan benar dengan suku-suku Israel. Ya, jadi inilah dibuat dua hal ini. Jadi adalah suatu hal yang jarang terjadi. Wanita ditulis dalam sejarah seperti anak-anak perempuan Set ini. Ya. Kebanyakan dari kita pasti belum pernah dengar cerita ini. Ya. Saya juga baru dengar cerita ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Firman ini saya baru baca. Dan ternyata nama-nama anak perempuan ini tidak hanya ada di satu pasal, tetapi ada sebanyak 5 kali. Ya. Itu ada di Bilangan 26, ya, 27, 36, ada juga di Yosua 17 dan di 1 Tawarik 17. Wow, luar biasa, ya. Perempuan ini sungguh luar biasa, ya. Dalam budaya timur dekat kuno, perempuan pada saat itu dianggap hanya sebagai properti, ya. Artinya hanya pihak laki-laki yang punya kuasa pada saat itu. Perempuan itu cuma ikut aja lah, kira-kira begitu. Ya, si ngerti apa kira-kira begitu, ya. Jadi jika nama seorang wanita yang ditulis dan dicatat di dalam cerita yang diceritakan selama ribuan tahun, maka nama itu tentulah sangat penting, ya Bapak Ibu. Dan inilah nama-nama wanita tersebut. Pertama ada Mahla, ya, itu dia artinya gemuk atau penyakit, ya. Yang kedua itu Noah, itu artinya pemalu, dan yang ketiga itu ada Milka, ini namanya sangat baik, ya, artinya penasihat. Yang keempat itu namanya Hogla, ya, artinya itu ayam hutan atau burung yang tidak bisa terbang. Dan yang kelima ini namanya Tirsa, ini juga namanya mengandung arti yang baik, ya, menyenangkan, begitu. Nah, anak-anak perempuan Set ini berasal dari suku Manasye. Ya, ayah mereka Zelofehad ini meninggal di padang gurun pada saat itu. Ya, tadi di awal kita cerita, artinya ayah mereka tidak ada pada saat bangsa Israel sudah masuk di tanah Kanaan. Ya, jadi udah mati nih ayahnya si Set ini, anak-anaknya Set ini. Artinya pada saat itu mereka hanya tinggal bersama saudara-saudara perempuan saja, ya, tanpa ayah, tanpa saudara laki-laki. Dan artinya apa, saudara? Itu artinya mereka nggak mempunyai hak lagi atas tanah warisan. Ya, saya katakan tadi perempuan nggak punya power sama sekali pada saat itu. Ya, apalagi ya jika kita membaca nama yang diberikan kepada mereka. Nggak terlalu bagus, saudara. Cuman 2 aja yang bagus, ya. Milka dan Tirsa saja yang artinya bagus. Tentu ini juga mungkin secara psikologi membuat mereka rendah diri, bisa juga seperti itu. Ya, kalau kita bayangkan, pasti sangat sedih dan sulit situasi mereka pada saat itu. Ya, saya bisa membayangkan itu. Begitu sulit. Ya. Seperti yang kita lihat, terlepas dari keadaan mereka yang mengerikan, para wanita ini menunjukkan iman yang luar biasa. Perhatikan ini, situasi mereka sulit, tetapi wanita-wanita ini menunjukkan iman yang luar biasa. Ya, iman yang berani. Ya, jadi iman yang berani ini, ya, yang tidak hanya mengubah situasi mereka, tetapi tertulis secara nyata di Alkitab. Ya, nanti kita akan lihat itu, bagaimana nama mereka ditulis. Ada 2 cara menunjukkan iman yang berani. Ya. Yang pertama, ya, iman yang berani berdiri pada janji Tuhan terlepas dari kondisi apapun. Ya. Iman yang berani berdiri pada janji Tuhan terlepas dari kondisi apapun. Kalau kita flashback ke depan tadi ada situasi COVID kah? Kalau kita mengacu firman Tuhan tadi, anak-anak Set ini nggak mendapatkan hak apapun setelah ayahnya mati. Ya.
Jadi dalam Bilangan 27 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan. Ayat yang kedua, dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar, ya, di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, ya, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Ayat 4 mengatakan, mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa anak-anak perempuan ini berbicara kepada pemimpin umat Israel, padahal waktu itu suara wanita jarang sekali bisa didengar. Ini artinya, kalau saya bayangkan situasi ini perlu keberanian yang benar-benar 1000 kali lipat. Boro-boro mungkin pada saat itu kalau ngomong mungkin dipancung, saya nggak ngerti ya. Karena kalau kita melihat dasarnya ini mereka nggak punya nilai begitu. Ya. Tetapi dengan berani mereka berkata. Ya. Mereka beriman dan percaya pada apa yang benar. Ya. Bahkan ketika itu tidak terlihat benar. Ketika itu tidak terlihat benar. Ya. Paham ya maksud saya? Iman bertindak berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Anak-anak Zelophehad ini berani berkata berdasarkan iman. Ya, berdasarkan iman. Nah, pertanyaannya, kenapa 5 wanita ini berani berbicara di depan pemimpin? Titik awalnya adalah karena mereka tahu bahwa kakek dan ayah mereka pasti dapat bagian tanah warisan di Kanaan. Ini titik awalnya dulu. Maka mereka berani mengklaim janji Tuhan. Yang kedua, mereka tahu dasar warisan mereka. Ya. Jika satu-satunya dasar mereka untuk mendapatkan tanah warisan ini berdasarkan pada hukum saat itu, ya, cuma laki-laki yang berhak mendapatkan tanah warisan di Kanaan. Anak-anak Set ini nggak akan dapat. Ini berdasarkan data yang ada ya. Nah, firman yang kita baca. Tetapi mereka yakin dan percaya bahwa warisan mereka bukan berdasarkan hukum pada saat itu. Ya, tetapi berdasarkan pada janji Tuhan. Kenapa pada janji Tuhan? Tadi saya bilang, ya, dia tahu dari kakek dan ayah mereka bahwa mereka berhak mendapatkan tanah warisan itu. Ya bisa dipahami ya sampai di sini ya. Jadi wanita-wanita ini berdiri di atas janji yang sama. Ya, seperti yang dipegang oleh Musa dan suku-sukunya. Berani mereka ini. Ya, punya keberanian percaya yang luar biasa. Sekalipun wanita pada saat itu tidak dianggap. Ya. Iman yang berani adalah berdiri di atas janji-janji Tuhan. Bahkan jika keadaan saudara menentukan sebaliknya. Ya, udah jelas ya, menentukan sebaliknya itu enggak sesuai harapan. Bapak Ibu Saudara, sayangnya banyak orang Kristen bahkan tidak mengetahui janji-janji Tuhan. Banyak sekali. Ya. Tentu untuk kita bisa mengetahui janji Tuhan ini hanya dengan membaca firman Tuhan. Hanya dengan WPDA. Menggali firman Tuhan. Ada ribuan janji Tuhan di Alkitab. Ya. Di dalam Kristus kita memiliki warisan. Dan itu adalah warisan yang mulia. Doa Paulus adalah agar kita memperoleh wahyu tentang apa warisan itu. Ini doa Paulus. Ya. Itu ada di Efesus 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Dalam panggilan Tuhan maksudnya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukan oleh Tuhan bagi orang-orang kudus. Ya,
betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Saudara dan saya. Ya. Putri Set ini, saya percaya dia tentu memiliki wahyu tentang warisan mereka. Ya. Makanya mereka berani mengklaim janji Tuhan. Ya. Dengan iman. Bapak Ibu, bagaimana menunjukkan iman yang berani? Yang pertama tadi, iman yang berani berdiri pada janji Tuhan terlepas dalam kondisi apapun. Ya, dalam situasi sulit apapun. Ya, kita harus berdiri, berani, ya, menyatakan janji Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kita. Ya. Yang kedua, iman yang berani mengklaim janji Tuhan. Itu ada di Bilangan 7. Ya. Bilangan 7 ayat 5 sampai 7. Lalu Musa menyampaikan perkara itu di hadapan Tuhan. Lalu Musa menyampaikan perkara itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelophehad ini benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Ya. Respon Musa pada saat anak-anak Set berbicara kepada pemimpin adalah Musa membawa kasus itu kepada Tuhan. Bapak, kalau kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari, tentu kita nggak lepas dari masalah yang namanya hidup. Nah, untuk itulah ada pemimpin net saudara, ya, di mana saudara bisa berbicara tentu kepada yang bisa dipercaya, saudara bisa kemukakan itu, dan biarlah pemimpin itu membawa doa kepada Tuhan. Perhatikan ini, jangan sia-siakan yang namanya net group. Penting sekali buat kita. Saya nggak percaya orang hidup lempeng-lempeng aja. Pasti ada situasi di mana ada satu saat pertolongan Tuhan itu betul-betul dibutuhkan. Ya. Jadi kita manfaatkan ini. Ya, pemimpin-pemimpin kita bicara dengan mereka. Ya, pemimpinlah yang membuat satu payung melindungi semua anggota net itu. Karena dia berdoa untuk saudara. Gitu ya. Terus perhatikan ini bagaimana Tuhan berkata perkataan anak-anak perempuan itu benar. Ya harus ada iman maka Tuhan digerakkan hatinya. Kemudian dia mengatakan perkataan anak-anak perempuan itu benar. Bayangkan kalau anak-anak Set ini nggak ngomong, nggak mungkin lah Tuhan bilang begitu. Gimana dasar orang nggak ada minta? Ya nggak mungkin dong dapat. Ya. Abraham misalkan nggak ngomong pengen motor begitu, nggak ngomong sama bapak ibunya, mana bisa bapak ibunya tahu? Kan nggak bisa, harus minta dulu. Barulah bapak ibunya pikirkan, ya, barulah diberikan. Minta, berani minta. Ya, tentu kalau umur Abraham udah cukup ya, umur 17, gitu ya, sesuai aturannya. Ya. Ini selalu merupakan langkah pertama, bukan yang terakhir. Jadi ada masalah, ada situasi sulit, datanglah kepada Tuhan. Datang kepada pemimpin saudara. Ya. Tuhan menyuruh Musa untuk memberikan warisan kepada wanita-wanita itu. Ingat, sebab Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh rahmat dan kasih. Perhatikan ya di situ. Tuhan bergerak setelah anak-anak Set ini meminta. Berikanlah kami hak milik. Ya, berani meminta, mengklaim janji Tuhan. Jadi iman yang berani tidak hanya mempengaruhi keadaan Anda, tetapi membuka pintu bagi iman orang lain. Faktanya, ini ya, perhatikan ini. The American Bar Association pada tahun 1924 benar-benar mengutip para wanita ini dari kitab suci Bilangan 27 ini. Dalam hal kasus milik hak wanita. Ya. Jadi ditulis ya di Amerika hukum ini ditulis berdasarkan hukum bilangan ini. Perhatikan begitu dahsyatnya.
Akibat wanita ini berani mengklaim janjinya. Ribuan tahun kemudian janji ini digenapi. Bahkan di negara besar, janji ini berlaku. Jadi kalau Bapak baca dari bilangan sampai sekarang, mungkin saya nggak tahu itu berapa ribu tahun ya. Mungkin 4.000 atau 5.000, saya nggak tahu. Artinya bahwa ini berlaku sampai hari. Janji Tuhan iya dan amin. Ya. Saya punya kesaksian pribadi, Bapak Ibu. Saya punya keluarga di Jakarta. Jika hari ini di Bali banyak mengalami, ada yang terpapar COVID, keluarga saya pun terkena. Ya, ada beberapa orang, ada kakak saya, cece saya, ponakan saya mengalami virus COVID ini. Yang paling kepikiran adalah keponakan saya ini. Dia lagi hamil 7 bulan saat itu. Saya tahu bahwa ini situasi tentu lebih sulit dibandingkan dengan mereka yang tidak hamil pada saat itu. Karena ada janin yang dikandung. Saya lakukan dengan iman. Saya datang, saya berdoa. Saya bukan datang, saya berdoa karena di Jakarta ya. Saya berdoa, saya kuatkan hatinya. Saya perkatakan firman Tuhan bahwa Tuhan sanggup memulihkan engkau. Saya perkatakan dalam 1 minggu engkau akan disembuhkan. Ya, dia terima dengan iman. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan baik, saya tahu kesembuhan ini hanya anugerah dari Tuhan. Dari 10 orang keluarga saya yang terpapar COVID, semua dalam penjagaan dan perlindungan. Ini artinya apa? Kita nggak bisa memungkiri ada juga orang yang terkena COVID dia nggak bisa bertahan. Saya nggak tahu masalahnya di mana. Mungkin dia kesepian, nggak ada yang mendoakan dia. Waktu dia sakit dia sendiri, dia merenung sendiri sehingga imunnya menjadi lemah. Bisa juga terjadi seperti itu. Ya. Saya mendorong Bapak Ibu, jika ada saudara, teman, mungkin nggak perlu datang ya, karena kita prokes. Doakan dia, kuatkan imannya. Dan saudara tahu, doa yang benar, yang berkuasa itu lebih dari obat kuasanya. Ya, tentu kita harus minum obat. Tapi doa inilah yang membuat iman dia semakin bangkit untuk berharap dan percaya bahwa dia akan sembuh. Ya, jangan takut, masalah pasti ada, karena selama kita hidup masalah datang silih berganti. Respon saudara bagaimana ketika menghadapi situasi sulit ini? Ya, apakah saudara datang kepada Tuhan atau saudara give up? Itu aja pilihannya. Saya memilih untuk datang kepada Tuhan. Itu pilihan saya. Ya, kalau saudara pernah mendengar kisah saya hampir game, itu mengerikan saudara. Ya, cuman iman yang bisa berdiri sampai hari ini, bahkan berbicara di depan. Iman yang membuat saya bisa itu. Ya, one day saya akan ceritakan bagaimana saya bisa bertahan sampai hari ini. Ya. Saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk punya iman yang berani berdiri dan mengklaim janji Tuhan. Saya tutup dengan Roma 8 ayat 3 sampai 4. Ayat ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Bapak Ibu, kita aminkan ini ya, kita anak-anak terang. Kita bukan anak perjanjian lama. Kita sudah tahu story-nya dari awal sampai sekarang. Jika mereka yang belum diselamatkan pada saat itu berani mengklaim janji Tuhan, kita loh yang udah baca, kita loh yang udah mengerti akhir daripada kisah mereka. Mestinya kita lebih berani mengklaim. Ada amin Bapak Ibu. Saya mendorong firman hari ini membuka setiap mata hati kita untuk kita bergerak seperti keturunan Set ini. Ya. Masa iya kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan diam? Waktu saya nggak tahu, tetapi Tuhan pasti menjawab.
Amin. Tuhan yang tentukan waktu. Kalau belum dijawab, terus saja. Yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai Tuhan jawab. Itulah iman. Itulah pengharapan. Ya. Jadi saya berdoa untuk setiap kita mengerti dan memahami firman. Demikian yang saya bagikan. Amin. Kita berdoa dulu ya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Untuk atmosfer ilahi menjamah setiap jemaat dalam. Tuhan, hamba perkatakan Tuhan. Perkataan yang hamba katakan ini sangat terbatas. Tetapi yang meminta kuasa-Mu dinyatakan untuk jemaat dalam Tuhan. Engkau jamah. Engkau jamah hati, tubuh, jiwa, roh mereka untuk mengerti itu. Engkau jamah hati mereka. Yes, touch. Jamah hati jemaat dalam Tuhan. Untuk Engkau berikan hikmat. Mengerti apa yang harus mereka lakukan seperti firman ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba lepaskan berkat. Damai sejahtera Tuhan menjamah setiap jemaat. Di dalam nama Yesus. Amin.